Organisasi dan arsitektur komputer pengantar sistem multiprosesor disusun oleh kelompok 7, yaitu Rina Octaviani, Suci Indasari, Muhlis Asidik, Muhammad Fauzan, Muhammad Alwi, Adam Al-Fajar dari kelas PTIKE. Pengantar sistem multiprosesor. Pada bagian ini dibahas pengantar multiprosesor, yang merupakan sistem yang terdiri dari 2 atau lebih prosesor yang dikoneksikan satu sama lain yang dapat melakukan eksekusi pekerjaan secara bersamaan atau paralel. Alasan utama penggunaan multiprosesor adalah untuk membangun komputer yang tangguh dengan cara mengoneksikannya dalam satu area yang lebih kecil. Keuntungan dari multiprosesor yaitu multiprosesor memiliki unit prosesor tunggal yang diharapkan harganya lebih efisien daripada membangun suatu unit prosesor performa tinggi. Keuntungan lain dari sistem multiprosesor adalah karena terdiri dari N prosesor, di mana jika terjadi satu kegagalan pada satu prosesor, maka masih tersisa N1 prosesor yang akan dapat melanjutkan pelayanan walaupun kinerjanya menjadi berkurang. A. Klasifikasi multiprosesor. Sistem multiprosesor dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tightly coupled. Pada multiprosesor tightly coupled, multiprosesor melakukan sharing informasi melalui sebuah memori bersama atau memori global. Yang kedua, loosely coupled. Pada sistem multiprosesor loosely coupled, memori tidak di-sharing dan setiap prosesor mempunyai memori sendiri. B. Multiprosesor simetris. Pada sistem UMA atau Uniform Memory Access, waktu akses memori sama untuk semua prosesor. Multiprosesor simetris atau symmetric multiprosesor adalah sebuah sistem multiprosesor UMA dengan prosesor-prosesor yang identik. Semuanya mampu melakukan fungsi-fungsi yang sama dengan cara yang identik. Semua prosesor mempunyai waktu akses yang sama untuk sumber daya memori dan I/O atau input-output. Untuk sistem operasi, semua prosesor adalah sama dan prosesor mana saja dapat mengeksekusinya. Istilah UMA dan SMP dapat digunakan secara bergantian. Sistem multiprosesor loosely coupled mempunyai memori terdistribusi secara fisik sesuai dengan prosesor. Ini ada 2 jenis, yaitu multiprosesor TSM atau Distributed Shared Memory dan cluster. Pada multiprosesor DSM, prosesor mempunyai ruang alamat bersama atau shared untuk semua memori. Multiprosesor DSM disebut juga dengan mesin NUMA atau Non-Uniform Memory Access. Pada sistem ini, waktu akses memori berbeda untuk prosesor yang berbeda. Sedangkan pada cluster tidak ada sharing ruang alamat oleh prosesor. C. Struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi yang digunakan dalam sistem multiprosesor dapat bermacam-macam seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.4. 1. Struktur bus bersama. Struktur bus bersama disebut juga struktur bus time share. Ilustrasinya ditunjukkan pada gambar 12.5. Semua prosesor, memori, dan subsistem input atau output dihubungkan ke bus. Di samping bus bersama, setiap prosesor terdiri atas bus lokal yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan memori lokal dan input atau output lokal. Keuntungannya, strukturnya sederhana dan relatif murah. Kelemahannya sangat lambat, karena dalam satu waktu hanya ada satu transfer atau komunikasi yang terjadi pada bus. Misalnya, jika satu prosesor mengakses memori, maka prosesor lainnya tidak dapat melakukan suatu operasi pada bus. 2. Struktur memori multiport. Pada sistem memori multiport, terdapat bus yang terpisah antara masing-masing modul memori dan prosesor. Gambar 1.2.6 menunjukkan sebuah sistem dengan N prosesor dan N modul memori. Setiap modul memori mempunyai N port. Setiap modul memori mempunyai logika prioritas yang mengatasi konflik yang terjadi ketika ada permintaan yang bersamaan
dari profesor-profesor lainnya. Keuntungannya, karena dengan adanya multipath, maka prosesor dapat secara simultan atau bersamaan mengakses memori, sehingga kecepatan transfer menjadi besar. Kelemahannya, dibutuhkan hardware yang lebih besar di dalam modul memori dan dibutuhkan banyak kabel interkoneksi untuk prosesor yang banyak. Cara ini cocok untuk sistem yang kecil. 3. Struktur crossbar switch. Struktur crossbar switch mirip dengan crossbar telepon exchange. Gambar 12.7 menunjukkan interkoneksi crossbar switch untuk sebuah sistem dengan IT prosesor dan N modul memori. Setiap switch di gambar 12.7 sebenarnya adalah sebuah sirkuit elektronika yang menyediakan jalur yang diinginkan. Sistem ini mendukung logika prioritas untuk mengatasi konflik. Keuntungannya, karena setiap modul memori mempunyai jalur terpisah, maka semua modul memori dapat melakukan komunikasi secara simultan. Kelemahannya, diperlukan hardware yang kompleks bila jumlah prosesor menjadi banyak. 4. Struktur jaringan multistack. Pada struktur jaringan multistack terdapat lebih dari satu tingkat switch elektronika. Bandingkan pada struktur crossbar switch yang hanya mempunyai satu tingkat, yang digunakan untuk setup jalur antara prosesor dan modul memori. Setiap switch mempunyai 2 input dan 2 output. Sebuah input dapat dihubungkan ke sembarang output. Komponen dasar jaringan multistack adalah interchange switch 2 input dan 2 output. Pada gambar 12.8 ditunjukkan switch 2x2 mempunyai 2 input dengan tabel X dan Y dan 2 output dengan tabel 0 dan 1. Penggunaan switch 2x2 sebagai blok pembangun memungkinkan untuk membangun sebuah jaringan multistack untuk mengontrol komunikasi secara sejumlah sumber, komunikasi antara sejumlah sumber dan target atau tujuan. Untuk melihat bagaimana hal ini dilakukan, pikirkan pohon biner yang ditunjukkan pada gambar 12.9. Beberapa skema memungkinkan untuk interkoneksi melalui switch. Misalnya, jaringan omega switching yang merupakan jaringan yang populer. Lihat gambar 12.10. Keuntungannya, mendukung struktur pembiayaan efektif. Kelemahannya, hanya memungkinkan beberapa komunikasi simultan yang terbatas. 5. Struktur jaringan hypercap. Hypercap adalah sebuah kubus n dimensi digunakan untuk menghubungkan dua prosesor dengan cara Rosby coupler. Setiap simpul pada hypercap merepresentasikan sebuah prosesor. Gambar 12.11 menunjukkan sebuah hypercap 3 dimensi yang terhubung dengan deretan prosesor yang diberi nomor 000 sampai 111. Setiap simpul tidak hanya bertindak sebagai prosesor, tetapi juga mendukung sejumlah memori lokal dan input atau output untuk prosesor. Pinggiran kubus terhubung ke jalur komunikasi. Setiap prosesor mempunyai sebuah jalur komunikasi sendiri ke prosesor tetangganya melalui pinggiran atau tepi. Setiap sampul ditetapkan sebagai sebuah alamat biner, di mana alamat dari dua simpul yang bertetangga hanya berbeda satu posisi bit. Misalnya, 3 simpul yang bertetangga dengan alamat 000 dalam struktur 3 kubus adalah 001 atau 010 dan 100.
Setiap bilangan biner ini berbeda dari alamat 000 dengan nilai 1 bit. Keuntungannya, protokol cerdas komunikasi dapat diimplementasikan lebih mudah. Kelemahannya, karena terdapat multi rute antar prosesor, maka kompleksitas routing meningkat. D. Cluster. Clustering adalah suatu interkoneksi sistem komputer multi yang independen yang dioperasikan sebagai sebuah sistem tunggal dalam suatu kerjasama atau kolaborasi. Cara ini menggantikan sistem multiprosesor di mana prosesor jamak berada dalam satu sistem komputer tunggal. Setiap simpul atau sistem dalam suatu cluster dapat juga bekerja secara independen. Ada dua tujuan utama di belakang formasi suatu cluster. Yang pertama, load sharing. Di sini dua sistem A dan B membentuk sebuah cluster dan sharing beban memprosesan lebih dari dua sistem juga dapat membentuk sebuah cluster. Lihat gambar 12.1. Yang kedua, fault tolerance. Pada kasus ini sistem B adalah sebuah host standby untuk sistem A. Ketika terjadi kegagalan sistem dalam sistem A, sistem B mengambil alih fungsi tersebut. Bila sistem A bekerja dengan benar, sistem B diam memonitor status normal dari sistem A dengan melakukan analisis detak jantung yang diterimanya. Jika detak jantung tidak ada atau korup, maka sistem B mulai bekerja. Lihat gambar 12.13. Pada kedua jenis clustering, software sistem berfungsi mengatur sistem secara cepat. Masalah cache coherence. Memori cache pada dasarnya merupakan fitur sistem komputer yang berfungsi mengurangi waktu akses memori utama pada waktu siklus interupsi. Beberapa prosesor menganut well track police, sementara yang lainnya mengikuti write back police. Ketika lebih dari satu prosesor menggunakan secara sharing sebuah memori utama, selingannya berada dalam memori cache semua prosesor. Ini penting ketika suatu prosesor menulis dalam memori cache-nya. Tindakan yang tepat diambil agar informasi yang lama dan yang tidak valid pada memori cache lainnya tidak digunakan oleh yang lain. Cache coherence didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana semua baris cache dari sebuah blok memori yang di-share berisi informasi yang sama pada waktu. Masalah cache coherence. Masalah cache coherence terjadi jika sebuah prosesor menguak cache tanpa menjaga keseragaman pada semua cache. Ini merupakan suatu masalah yang dihadapi jika suatu sistem mengizinkan prosesor-prosesor untuk mengakses salinan-salinan data. Metode hardware dan software digunakan sebagai suatu solusi untuk masalah cache coherence. Metode software adalah metode yang murah tetapi lambat, sedangkan metode hardware cepat tetapi mahal. Fault tolerance. Fault tolerance adalah kemampuan suatu komputer untuk mengeksekusi operasinya secara benar tanpa terpengaruh oleh kegagalan hardware atau software. Untuk membuat suatu sistem fault tolerance, maka hardware dan atau modul-modul software ditambahkan pada arsitektur tersebut. Beberapa teknik tersebut antara lain: 1. Error detection and correction menggunakan parity check, Hamming code, redundancy check, dan sebagainya, sehingga kegagalan ketika transfer data dan penyimpan data terdeteksi. 2. Replikasi modul hardware seperti ALU untuk melakukan suatu fungsi dengan oleh 2 atau lebih modul dan membandingkan hasil-hasilnya. 3. Menggunakan 3 modul yang identik seperti prosesor untuk melakukan suatu fungsi dan memilih hasil-hasil utama. Komputer khusus fault tolerance didesain dengan sejumlah modul hardware yang banyak dan jalur-jalur alternatif agar mereka dapat berfungsi tanpa menyebabkan kerusakan. Namun, level kinerjanya menurun setelah sebuah kegagalan dibandingkan dengan level normal. Keadaan ini disebut dengan graceful degradation karena komputer fault tolerance bekerja secara benar, tetapi dengan efisiensi yang berkurang sekalipun telah mengalami kegagalan. Komputer tandem merupakan contoh komputer fault tolerance yang
unggul dan baik.